Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Soti Hotu. Sungguh berbahagia para pemirsa TVRI Bali, pemersatu bangsa. Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga kami menjumpai Bapak Ibu pemirsa sekalian dalam keadaan sehat dan tentu suasana hati yang berbahagia. Dan tentu kita juga merasa berbahagia karena di studio saat ini hadir Atta Silani Gunanandini. Beliau adalah Ketua Atta Silani Theravada Indonesia atau sering disebut dengan Astinda. Ya, selamat sore Sila. Selamat sore. Apa kabar Sila? Sehat, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di studio. Nah, Sila, kita ke topik yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu peran wanita sebagai hasil budaya. Nah, Sila, kita sebagai wanita sering bertanya-tanya, kenapa sih kok kita itu terlahir sebagai wanita, Sila? Mungkin Sila bisa menjelaskan, mengawali tema yang akan kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih Bu Shirley. Hari ini topik yang kita bahas terkait dengan wanita ya memang. Dan pertanyaan kenapa kita lahir sebagai wanita ini memang bisa dilihat dari dua konteks, yaitu konteks dari ajaran atau agama, begitu. Dan yang satunya adalah konteks secara biologis, begitu. Kalau secara biologis memang kalau kita lihat lahir sebagai wanita atau terlahir sebagai gender wanita ini karena adanya faktor biologis, yaitu kromosom X yang lebih dominan dibanding kromosom Y dalam pertemuan sel, pembentukan sel di dalam tubuh manusia. Nah, sehingga terjadinya dominasi dari kromosom X itulah menyebabkan kita lahir sebagai wanita. Tetapi kalau dalam konteks ajaran agama Buddha, fisik kita ini terbentuk karena adanya 4 hal. 4 hal ini karena yang pertama disebut sebagai sebabnya cita. Ya, cita itu diartikan oleh pikiran. Jadi kita meyakini sebagai umat Buddha bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Jadi kita mau lahir sebagai wanita atau pria ini terkondisi karena kekuatan dari cita ini. Ada orang yang karena beraditana atau bertekad di kehidupannya ingin lahir sebagai wanita atau pria. Dan kalau kecenderungan itu sangat kuat, itu akan membawa potensi kita lahir sebagai wanita. Ini alasan pertama dalam konteks agama Buddha. Lalu konteks yang kedua ini berhubungan dengan istilah utu. Utu itu bisa dikatakan karena faktor lingkungan, karena faktor gen, karena faktor pembentukan sel, ataupun juga dari faktor biologis gitu. Dan hal ini sangat mempengaruhi kita lahir sebagai wanita dengan fisik yang seperti apa, kulit yang berwarna apa, ini juga karena faktor utu juga. Kemudian sebab yang ketiga adalah karena faktor dari ahara. Ahara itu nama lainnya diterjemahkan sebagai istilah makanan. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa kita lahir sebagai wanita, ada 4 jenis ahara sebenarnya. Makanan fisik itu adalah makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ya, nasi, buah, dan sebagainya. Tapi makanan jenis kedua adalah makanan dari sensasi perasaan atau wedana itu. Jadi makanan yang kedua ini adalah kontak, di mana indera-indera kita itu selalu kontak dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan kalau kecenderungannya kuat terhadap kontak itu pun juga bisa menjadi asupan makanan wedana atau perasaan kita merasa nyaman menjadi wanita atau pria, seperti itu. Kemudian makanan yang ketiga itu makanan dari pikiran itu sendiri, sangkara. Apa makanan pikiran? Itu cetana atau niat kita. Niat yang kuat itu juga bisa membuat potensi kita lahir sebagai wanita atau pria. Kemudian yang terakhir itu adalah makanan dari winyana. Makanan dari winyana atau kesadaran itu adalah segala hal yang kita ketahui gitu. Dan segala hal yang kita ketahui ini juga membawa pada potensi kita. Kita bisa lahir sebagai wanita atau pria dalam agama Buddha. Dan yang terakhir, penyebab kita lahir sebagai wanita selain cita, utu, ahara,
adalah karma. Karma. Jadi segala aspek perilaku kita sebagai wanita, baik itu dari praktik dana, sila, samadhi, dan panya, itu mempengaruhi bagaimana kemoralan kita ya. Itu mempengaruhi kita saat ini terlahir sebagai wanita ataupun pria. Jadi yang dimaksud kelahiran kita sebagai wanita itu bukan ujuk-ujuk satu ciptaan tertentu, tapi karena dari faktor banyak kondisi yang memenuhi potensi kita lahir sebagai wanita. Dan yang utama adalah faktor dari pikiran kita. Itu faktor utama. Jadi banyak hal yang menentukan bahwa kita terlahir sebagai wanita. Dan itu pun kehidupan lampau juga berarti Sila yang mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi sekali. Iya. Ya, Sila kita lanjut. Apakah wanita itu dapat berkembang sesuai dengan peran yang mereka lakukan, Sila? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tentu memilih menjadi sesuatu begitu. Tentu sebenarnya kalau kita melihat dari peran wanita itu sama halnya juga dengan peran pria. Yang kalau potensi itu dikembangkan, mereka bisa berkembang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka begitu. Jadi misalkan kalau di dalam agama Buddha, bahkan Sang Buddha sendiri meyakini dalam kemampuan tingkatan spiritual, manusia itu sebenarnya bisa berkembang dalam gender apapun, ya, baik itu wanita ataupun pria. Kalau manusia hanya memenuhi kebutuhan mendasarnya saja, istilahnya hidup itu hanya untuk makan, memenuhi kebutuhan istirahat, kebutuhan pokok, ya itu tidak jauh beda dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah daripada manusia, misalkan binatang dan makhluk lainnya. Tapi manusia ini kelompok makhluk yang memang istilahnya dari istilah mano dan usa, pikirannya itu bisa dikembangkan begitu. Dan itu tidak terbatas oleh gender sebenarnya. Dan wanita misalkan dia mengembangkan potensinya mau menjadi apapun ya, misalkan sebagai perumah tangga yang baik, dia menjadi seorang pendidik, menjadi seorang yang punya peran di bidang kesehatan, di bidang perekonomian, di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Kalau itu potensinya dikembangkan, itu akan secara optimal juga memenuhi kriteria bahwa wanita itu bisa berperan dan berkembang sesuai dengan kapasitas yang dia optimalkan begitu. Ya, jadi kita memilih menjadi apapun itu bisa berkembang dan memberikan hal-hal positif bagi lingkungan ya, Sila. Bahkan dalam hal spiritualitas juga begitu. Ya, Sila, apakah ada contoh ya wanita dalam kehidupan zaman Sang Buddha begitu yang bisa kita jadikan contoh kehidupan beliau untuk kita sekarang di zaman sekarang, Sila? Banyak sebenarnya, baik itu para siswa bikuni, siswi ya maksudnya, siswi bikuni ataupun siswi perumah tangga di zaman kehidupan Sang Buddha yang mencapai tingkat spiritualitas yang selevel ya dengan pria seperti itu, bahkan seperti Putri Yasodhara. Ya, Sila, sepertinya kita harus break sebentar karena akan ada yang lewat. Ya, kita lanjutkan Sila ya sebentar lagi. Baik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Sila Gunanandini. Ya, Sila, kita lanjutkan tadi tentang siswa Sang Buddha ya, yang patut kita jadikan tauladan. Ya, Sila, silakan. Iya, jadi tadi saya memberikan contoh, salah satunya adalah Putri Yasodhara, yang tidak lain sebenarnya adalah istri dari Pangeran Siddhartha. Jadi pada saat beliau memutuskan menjadi seorang bikuni, meninggalkan kehidupan rumah tangga, beliau itu mencapai kualitas spiritualitas yang sangat tinggi, begitu bahkan dikatakan menjadi tujuan umat Buddha pada umumnya. Dan Sang Buddha sangat meyakini bahwa wanita pun sebenarnya kalau misalkan dia mau berupaya ya untuk mengembangkan potensinya, dia bisa mencapai tingkatan spiritualitas yang tinggi tersebut. Dalam artian di sini menjadi seorang siswi Arya, baik itu Sotapanna, Sakadagami, Anagami ataupun menjadi seorang Arahanta.
Dan Bhikkhuni Yasodhara ini merupakan salah satu pionir juga yang memberikan pelopor bahwa seorang wanita itu juga bisa mencapai tingkatan spiritualitas yang tertinggi selain Bhikkhuni Mahapajapati Gotami pada masa itu. Bahkan sebelum beliau meninggal atau parinibbana, beliau menunjukkan kesaktian yang sangat luar biasa, dan banyak para siswi yang waktu itu juga terinspirasi akan kualitas beliau dan ingin mengikuti teladan dari Bhikkhuni Yasodhara ini dalam hal pencapaian tingkat kualitas spiritual. Ini salah satu contoh peran wanita dalam lingkup kelompok bhikkhuni gitu. Spiritual ya. Kalau dalam kelompok perumah tangga tidak kalah penting juga. Bahkan siswi perumah tangga seperti Ibu Wisaka sebagai donatur utama yang berkembang dalam kualitas-kualitas baik. Kemudian juga ada Upasika Nandamata yang mencapai tingkatan kesucian anagami karena beliau juga mengembangkan potensi dalam hal mendidik dirinya sendiri dan juga keluarganya, sehingga juga memiliki potensi yang sama juga ya dalam lingkup pencapaian kualitas baik sebagai perumah tangga dan juga spiritualitas. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya kalau wanita itu mau berjuang, mau berusaha mengoptimalkan perannya, maka tidak kalah juga dengan pria sebenarnya. Iya. Jadi banyak kesempatan yang tersedia apabila kita mau fokus sila ya, sehingga mencapai apa yang kita cita-citakan. Benar. Ya, walaupun terlahir sebagai wanita bisa disamakan dengan pria begitu ya. Betul. Ya, sila di dalam kehidupan sehari-hari ini sering ada pendapat bahwa wanita itu harus menikah dan lebih lengkap lagi menjadi seorang ibu begitu. Nah, menurut pandangan Buddhis bagaimana Sila? Iya, sebenarnya kalau saya mau bicara ya peran wanita itu sebagian besar memang menjadi hasil atau produk budaya ya. Jadi wanita harus menjadi ibu, wanita harus menjadi orang tua ataupun menjadi salah satu figur contoh harus menikah dan lain sebagainya ya. Sebenarnya itu adalah hasil budaya. Budaya itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Sementara kalau dalam agama Buddha, sebenarnya menikah itu adalah satu pilihan hidup. Karena di dalam konteks agama Buddha itu memang Sang Buddha tidak pernah melarang ataupun menganjurkan orang itu harus menjadi seorang perumah tangga. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh Sang Buddha seperti di Sigalowada Sutta. Kalau menjadi seorang perumah tangga ada kewajiban seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istri supaya menjadi perumah tangga yang baik begitu. Nah, kalaupun mereka tidak memilih kehidupan sebagai seorang perumah tangga, tidak menjadi ibu, tidak menjadi orang tua, juga ada jalan yang harus dipraktikkan supaya mencapai kualitas-kualitas sesuai dengan peran wanita ini sendiri. Jadi kalau wanita itu harus menikah dan harus menjadi seorang ibu, itu adalah hasil budaya masyarakat saja sebenarnya. Yang karena pada umumnya masyarakat itu sudah melaksanakan hal itu, jadi dianggap itu suatu keharusan, kewajiban gitu. Tapi seandainya pun ada wanita yang memutuskan ataupun pria yang memutuskan tidak hidup berumah tangga, tidak menjadi ayah, tidak menjadi ibu ataupun tidak menikah pun juga tidak masalah begitu, tidak apa-apa gitu. Karena tujuan satu pernikahan itu sendiri sebenarnya selain juga merupakan tujuan dari agama tertentu atau budaya tertentu, bukan hanya konteksnya untuk mempertahankan keturunan saja, tapi bagaimana ketika seseorang itu menikah bisa membangun hubungan yang baik antara pria dan wanita dalam satu lingkup masyarakat begitu. Dan hubungan ini harus dimulai dari diri sendiri. Intinya ya individu yang siap untuk menjadi seorang ibu ataupun menikah ataupun pria menjadi seorang ayah dan menikah harus dibekali dengan peran-peran yang optimal secara individual dulu begitu. Supaya mereka sadar ya. Nah, istilahnya dalam menjalani kehidupan bersama nantinya siap menghadapi rintangan, kemudian juga bisa harmonis, rukun dan sejahtera. Kalau dalam konsep Buddhis yang menjadi keluarga Hita Sukaya begitu. Iya, jadi dapat disimpulkan di sini
tidak mesti ya wanita tuh harus menikah dan menjadi Betul. seorang ibu. Karena tentu kita ingin bahagia ya Sila ya. Betul, Jadi betul. upaya untuk mencapai kebahagiaan itu yang lebih penting ya. Nah, menjadi apapun itu. Iya. Ya Sila, kita lanjut ini. Tadi Sila menyampaikan bahwa ada budaya yang tertentu yang mengharuskan wanita itu hanya mempunyai satu peran. Ya. Ya, bagaimana itu Sila? Betul, kalau kita melihat istilahnya variasi budaya kita sendiri, misalnya bangsa Indonesia, ada banyak suku, bangsa yang memang sedikit banyak mereka meyakini satu kebiasaan yang sudah disepakati dalam kelompok itu, baik itu budaya patriarki ataupun matriarki. Intinya wanita itu bisa berperan optimal ataupun tidak bergantung dari kesepakatan budaya itu, begitu. Nah, kalau kita bicara ada beberapa suku misalkan di Indonesia yang menganut budaya patriarki. Jadi peran istimewa seorang pria itu diutamakan gitu. Jadi pria memiliki hak yang lebih istimewa dibandingkan wanita. Ya, kalau kelompok itu atau suku tersebut menganut budaya patriarki. Sementara ada juga suku di bangsa kita yang menganut budaya matriarki kayak gitu. Jadi begitu mereka lahir di kelompok masyarakat itu, wanita punya peran istimewa gitu. Jadi dia punya hak-hak yang istimewa dibandingkan pria. Nah, wanita bisa berperan di dalam satu keoptimalan perannya itu juga dipengaruhi dari budaya-budaya ini. Kalau mereka misalkan hidup di lingkup budaya patriarki, mungkin wanita akan dianggap sebagai kelas yang kedua begitu ya, kelas yang kedua dibandingkan pria, karena pria mendapatkan hak-hak yang lebih istimewa. Tapi sebenarnya peran sekalipun kelas kedua ini, kalau dia sendiri bisa melampaui ya batasan-batasan budaya itu sendiri, wanita ini juga bisa berkembang begitu. Hanya saja kalau dia masih terkungkung dengan situasi masyarakat yang mengharuskan ini itu, ya dia agak sulit sih ya berkembang, kemudian bergerak dalam situasi kelompok itu. Nah, satu sisi kalau satu kelompok menganut budaya matriarki, maka dia akan bisa optimal gitu. Tapi tetap ada kelemahan-kelemahannya juga. Artinya ya satu sisi keunggulannya didapatkan, tapi kekurangannya ya tetap masih ada. Nah, intinya harus balance juga. Menarik sekali Sila. Kita tunggu karena akan ada yang lewat ya pemirsa. Kita akan hadir kembali sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ya, pemirsa, kita kembali bersama Sila Guna Nandini. Ya Sila, kita lanjutkan lagi apa yang tadi telah Sila sampaikan. Sangat menarik bahwa sebuah budaya sebenarnya kalau dilihat lebih luas bisa mempengaruhi perkembangan wanita. Nah, dalam hal spiritual nih Sila, seperti tadi Sila telah contohkan itu ada siswa-siswi sang budaya yang begitu luar biasa yang bisa jadikan contoh. Salah satunya tadi ya saudara. Ya, kita ketahui beliau adalah seorang putri Sila. Dan bagaimana beliau begitu kuatnya ya ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan beliau. Beliau tetap teguh dalam pendiriannya. Nah, Sila, apa yang bisa kita petik dari sifat ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Yasodhara ini Sila? Iya. Jadi Putri Yasodhara ini punya peran dalam dua kehidupan yang luar biasa penting. Artinya sebelum beliau itu menjadi seorang bikuni, beliau pernah menjadi seorang perumah tangga. Bahkan sejak usia 16 tahun sudah hidup berumah tangga dengan Pangeran Siddhartha. Sampai pada titik beliau harus merawat putra satu-satunya, Pangeran Rahula, dan itu dijalankan dengan kapasitas kemampuan beliau sebagai seorang ibu ya. Putri Yasodhara berkembang secara optimal dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik waktu beliau menjadi seorang perumah tangga. Nah, hingga pada akhirnya beliau mengetahui bahwa kehidupan perumah tangga itu
tidak membawa pada tujuan utama kehidupan, begitu. Nah, kemudian beliau meninggalkan kehidupan perumah tangganya dan menjadi siswi bikuni. Ya. Pada saat beliau menjadi siswi bikuni pun, sebenarnya Putri Yasodhara ini juga memperjuangkan perannya secara optimal juga. Artinya Putri Yasodhara berkembang dalam praktik sila, berkembang dalam praktik nekama, pelepasan juga, ya. Kemudian berkembang dalam praktik samadhi dan panya, begitu. Dan samadhi dan panya, kemudian juga praktik sila, nekama, itu sebenarnya bukan hanya manifestasi atau monopoli dari kaum yang meninggalkan hidup rumah tangga, tapi kaum perumah tangga pun juga bisa sebenarnya. Walaupun sebagai seorang siswi perumah tangga, ya, sebagai seorang ibu gitu, bagaimana kualitas spiritual itu juga harus ditingkatkan, begitu. Nah, melampaui budaya apapun, mau dia lahir dengan kelompok masyarakat yang punya cara pandang apapun, tapi dia teguh begitu dengan praktik moralitas yang baik yang merupakan satu keniscayaan kehidupan, praktik melepas atau berdana atau memberi, kemudian mengembangkan ketenangan batin, dan yang terakhir adalah sampai pada kualitas dia mencapai kualitas kebijaksanaan yang mampu mengatasi penderitaan kehidupan ini, begitu. Jadi kalau wanita mau berjuang, kemudian mereka yakin ya dengan peran mereka ini memang diperlukan, dibutuhkan untuk minimal diri sendiri bisa terbebas dari penderitaan dan membawa manfaat bagi lingkungannya, maka wanita ini mendapatkan satu peluang yang besar untuk dia bisa maju dan berkembang, seperti itu. Iya, menarik sekali sila, tapi ya karena waktu yang membatasi kita, maka dapat disimpulkan di sini. Mungkin sila ada hal yang ingin disampaikan untuk para wanita Buddhis terutama. Ya, satu pesan kita sebagai wanita, khususnya wanita Buddhis ya, bahwa kelahiran sebagai wanita itu bukan kelahiran yang sederhana, yang remeh, yang membuat diri kita itu kurang percaya diri atau apa. Kalau Anda sebagai wanita yang memiliki kualitas-kualitas seperti sada, sila, kemudian nekama, samadhi, dan panya di dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya kita pun juga akan bermanfaat dalam kehidupan ini. Kita menjadi memiliki peran penting atau tidak, itu bukan bergantung pada lingkungan, budaya, atau agama apapun, tapi bagaimana kita mengoptimalkan upaya kita sendiri dan berjuang supaya kita memiliki kualitas-kualitas yang luhur dalam kehidupan ini. Nah, itu yang penting. Ya, pemirsa yang berbahagia, demikianlah perbincangan kita dengan Atta Silani Gunanandini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kami dapat menjadi pencerahan bagi pemirsa, khususnya kaum wanita. Demikian dari kami, akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pariharandu